Jepang dan Indonesia bahu-membahu perkuat pengawasan di perairan Natuna dari ancaman China. Natuna menjadi pembicaraan setelah China mengklaim perairan tersebut dimiliki negaranya. Di tengah keramaian isu tersebut, pemerintah Jepang membantu Indonesia dengan menghibahkan kapal pengawas. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi mengatakan, selain meningkatkan kerja sama investasi dan perdagangan, Menlu Jepang juga sepakat untuk mengintensifkan kerja sama pengembangan sentral kelautan Indonesia. Khusus untuk Natuna, selain industri perikanan, Jepang akan membantu hibah kapal pengawas dan jajaki pengembangan industri pariwisata. Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung prioritas pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia membantah melunak dalam menyikapi persoalan sengketa dengan China di perairan Natuna. Upaya yang dilakukan pemerintah sangat tegas untuk kedaulatan suatu negara. Pemerintah Indonesia mengatakan tidak pernah main-main dalam hal kedaulatan, apalagi menyangkut dengan batas wilayah Indonesia. Selama itu melanggar, maka pemerintah akan mengambil sikap tegas. Sikap pemerintah terlihat jelas saat Jepang akan menghibahkan kapal patroli pengawas perikanan kepada Indonesia. Nantinya, kapal ini akan beroperasi di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Ini hasil kerjasama yang dibangun Indonesia untuk mengamankan Natuna. Di tengah komitmen antara Indonesia dan Jepang, Laut Natuna Utara memang tengah menjadi perhatian. Sebab, sejak Oktober tahun 2019 lalu, kapal-kapal asal China diketahui masuk dan menduduki wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara. Kapal China yang nyelonong masuk perairan Natuna membuat hubungan Indonesia dengan negeri tirai bambu memanas. Kapal-kapal China diketahui masih nekat masuk perairan Natuna. Atas adanya kapal China itu, 3 kapal perang Republik Indonesia melakukan pengusiran. Saat ini TNI masih mengencangkan kekuatan di Natuna. Operasi laut dan udara pun lebih diintensifkan. Dalam sehari, TNI mengupayakan 1-2 flight. 1 flight berisi 4 pesawat TNI, sementara untuk operasi laut, 8 KRI TNI AL berada di Natuna untuk mendukung operasi tersebut. Formasi tempur ini akan tetap berada di Natuna hingga situasi normal. Yudo menegaskan apabila kapal China masih tetap bertahan di Natuna, maka sesuai dengan perintah Presiden Jokowi akan ditangkap dan diproses secara hukum. Di lain sisi, Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu di Istana Merdeka. Dalam pertemuannya tersebut, Jokowi merayu Menlu Jepang agar melirik Natuna untuk berinvestasi. Presiden juga mengapresiasi kerjasama di Natuna, yaitu pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu. TNI Angkatan Udara Indonesia nyaris menembak jatuh jet tempur Amerika Serikat setelah kepergok nyelong ke Bawean. Semua pilot tempur TNI AU digembleng untuk menjadi para petarung handal di udara dan kapan saja siap menembak jatuh pesawat tempur musuh dalam peperangan. Dengan berbekal kemampuan terbang tempur yang sudah dimiliki itu, para pilot TNI AU pun siap menghadapi segala kemungkinan dalam setiap misi baik untuk penugasan dalam peperangan maupun non-perang. Salah satu misi patroli udara, Combat Air Patrol, pesawat-pesawat tempur TNI AU yang pernah menjadi ajang ujian kemampuan terbang tempur dan nyaris menimbulkan pertikaian di udara serta potensi menciptakan dogfight bersenjata. Pada hari itu kawasan udara di atas Pulau Bawean yang merupakan sebuah pulau yang terletak di Laut Jawa, sekitar 120 km sebelah utara Gresik, sontak memanas ketika 5 pesawat asing yang kemudian diketahui sebagai pesawat FA-18 Hornet terdeteksi radar TNI AU. Dari pantauan radar, kelima pesawat Hornet terbang cukup lama, lebih dari 1 jam dan dengan manuver sedang latihan tempur. 2 pesawat tempur buruh sergap F-16 TNI AU segera disiapkan. Misi kedua F-16 itu sangat jelas, yaitu melakukan identifikasi visual dan sebisa mungkin menghindari konfrontasi mengingat keselamatan penerbang merupakan yang utama. Selain itu, para penerbang diminta agar tidak mengunci lock-on sasaran dengan radar atau rudal sehingga misi identifikasi tidak dianggap mengancam. Namun demikian, untuk menghadapi hal yang tidak terduga kedua F-16 masing-masing dilengkapi 2 rudal perontok pesawat M9 Sidewinder dan 450 butir amunisi senapan mesin kanon kaliber 20 mm yang biasa digunakan untuk bertempur di udara.
Menjelang petang, Falcon Flight F-16 melesat ke udara dan tak lama kemudian kehadiran mereka langsung disambut oleh dua pesawat Hornet. Radar Falcon Flight segera menangkap kehadiran dua Hornet yang terbang cepat dalam posisi siap tempur. Dari sisi kemampuan teknologi tempur dan jumlah pesawat, kekuatan pesawat F-16 TNI AU yang hanya mengerahkan dua jet tempur jelas berada di bawah Hornet AS. Selain menghadapi sejumlah Hornet di udara, kedua F-16 juga terancam oleh rudal-rudal anti pesawat yang dimiliki oleh kapal-kapal perang AS yang sedang berlayar di perairan seputar Bawean. Sementara dari sisi mesin, F-16AB menggunakan satu mesin sedangkan Hornet menggunakan dua mesin sehingga dari sisi power dan kecepatan serta jelajah terbang, combat radius, khususnya terbang rendah yang merupakan manuver dogfight untuk menghindari kejaran radar musuh, dalam hal ini, Hornet jauh lebih unggul. Sebagai pesawat tempur multifungsi bermesin ganda dan bisa dioperasikan dari kapal induk, Hornet juga merupakan pesawat tempur segala cuaca serta dilengkapi persenjataan canggih untuk keperluan dogfight seperti kanon M61 Vulcan kaliber 20 mm dan 4 rudal penghancur pesawat M9 Sidewinder serta 2 rudal M7 Sparrow. Namun demikian dengan kemampuan multifungsi dan bisa bertempur dalam segala cuaca serta dilengkapi persenjataan yang hampir sama, di tangan para pilot profesional TNI AU, pesawat-pesawat F-16AB dengan combat radius 550 km masih merupakan pesawat yang sangat mematikan bagi lawannya. Selain itu, para pilot Hornet juga menyadari dua F-16 yang datang pasti bukan musuh mengingat masih merupakan pesawat produksi AS, perang radar atau radar jamming antara kedua pihak pun berlangsung seru. Yang lebih menegangkan pada saat yang sama, F-16 yang berada pada posisi pertama telah dikunci, lock-on, oleh radar dan rudal Hornet. F-16 kedua yang terbang dalam posisi supporting fighter juga dikejar oleh Hornet lainnya. Namun posisi F-16 kedua lebih menguntungkan. Jika memang harus terjadi dogfight, ia bisa melancarkan bantuan untuk menghindari sergapan rudal lawan seandainya memang benar-benar diluncurkan. F-16 pertama lalu melakukan manuver menghindar, yakni hard brake berbelok tajam hampir 90 derajat ke arah kanan dan kiri serta melakukan gerakan zigzag. Manuver tempur itu dilakukan secara bergantian baik oleh F-16 maupun Hornet yang terus ketat menempel. Melihat keadaan makin memanas, F-16 kedua lalu mengambil inisiatif menggoyang sayap rocking wing, sebagai tanda bahwa kedua pesawat F-16 TNI AU tidak mempunyai maksud mengancam. Sekitar 1 menit kemudian, kedua F-16 berhasil berkomunikasi dengan kedua Hornet yang mencegat mereka. Dari komunikasi singkat itu akhirnya diketahui bahwa mereka mengklaim sedang terbang di wilayah perairan internasional. Dari jawaban yang diberikan oleh pilot Hornet jelas telah terjadi kesalahan persepsi mengenai hukum laut internasional. F-16 pertama lalu menjelaskan bahwa mereka sedang melaksanakan patroli dan bertugas mengidentifikasi visual serta memberitahu bahwa posisi F-18 berada di wilayah Indonesia. Pesawat US B-52 Stratofortress kanan bawah terbang bersama jet tempur Korea Selatan F-15K atas dan pesawat tempur AS F-16 kiri bawah. Dalam sebuah latihan bersama, mereka juga diminta untuk mengontak ke ATC setempat, karena ATC terdekat, balik kontrol, belum mengetahui status mereka. Usai kontak kedua pesawat Hornet AS itu terbang menjauh sedangkan kedua F-16 TNI AU return to base, kembali ke pangkalannya, Lanut Iswajudi, Madiun. Selain berhasil bertemu dengan Hornet, kedua F-16 TNI AU juga melihat sebuah kapal perang frigat yang sedang berlayar ke arah timur. Setelah F-16 mendarat selamat di pangkalan, TNI AU menerima laporan dari MMC Rai ATC Bali bahwa Flight Hornet merupakan bagian dari armada US Navy, namun yang paling penting dan merupakan tolok ukur suksesnya tugas F-16, Hornet AS baru saja mengontak MCC Rai dan melaporkan kegiatannya. Keesokan harinya TNI AU terus mengadakan pemantauan terhadap konvoi armada laut AS itu dengan mengirimkan pesawat intai B-737. Hasil pengintaian dan pemotretan menunjukkan bahwa armada laut AS yang terdiri dari kapal induk USS Carl Vinson, 2 frigat dan 1 destroyer sedang berlayar di antara Pulau Madura dan Kangean menuju Selat Lombok. Kapal induk AS USS Harry S. Truman dikabarkan sudah dikirim ke wilayah Timur Laut Tengah diduga mempersiapkan serangan terhadap Suriah. Tugas kedua Hornet itu masih merupakan standar operasi US Navy mengingat armada kapal induk dan pengiringnya yang sedang berlayar harus dikawal di atas permukaan laut dan dari udara yang merupakan jalur perlintasan internasional.
Meskipun mendapat provokasi dari dua Hornet yang dilengkapi persenjataan lengkap, pesawat intai TNI AU terus melakukan pemantauannya secara leluasa mengingat masih berada di ruang udara NKRI. Bahan-bahan yang didapat dari misi pengintaian itu kemudian dipakai oleh pemerintah untuk melancarkan keberatan secara diplomatik terhadap pemerintah AS. Sebagai bentuk kemenangan dari keberanian pesawat-pesawat F-16 mendatangi Flight Hornet, pemerintah AS melalui kedutaannya di Indonesia menyatakan minta maaf dan berjanji akan selalu memberi klarifikasi sebelum gugus tempur laut Armada ke-7 AS di Asia Pasifik melintasi perairan serta ruang udara NKRI.